Baik saudara, ternyata memang banyak kegiatan dilakukan oleh tim penggerak PKK. Belum lagi tantangan demi tantangan seperti kata Wakil Ketua satu tim penggerak PKK tadi, bahwa memang koordinasi hingga ke ke akar rumputnya itu harus benar-benar maksimal seperti itu. Tapi mereka perlu semangat dan kerja relawan ini luar biasa gitu ya Bu ya. Ada yel-yel semangat nggak Bu kalau untuk PKK sendiri? Ayo ya, 1, 2, 3, hidup jaya PKK. Wih, mantap, luar biasa. Hidup jaya PKK. Itu maknanya berarti hidup kemudian bisa berjaya untuk PKK itu sendiri. Itu ada motivasi di dalamnya Bu ya. Iya, siap. Tentunya itu yang menyatukan dari nasional sampai ke akar rumput sampai itu sama di kampung-kampung. Iya, sama. Oh gitu. Karena banyak sekali program-program yang kemudian dilaksanakan dan menjadi cita-cita juga. Apalagi di tahun 2018 sampai selesai, 2019 insya Allah akan sama-sama kita masuki. Nah, tantangan demi tantangan kemudian mungkin dihadapi. Saya ke Pokja 2 terlebih dahulu. Apa yang kemudian sedang disiapkan atau mungkin dipetakan persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi saat sekarang ini, Bu? Untuk Pokja 2 sendiri saat ini adalah terkait dengan masalah stunting itu. Di Pokja 2 kan ada BKB tadi, Bina Keluarga Balita. Kita sudah melakukan koordinasi dengan kader-kader BKB, penguatan kader BKB dengan memberikan pelatihan. Itu kemarin sekitar 100 orang lebih kita latih untuk bagaimana melatih para keluarga yang punya balita, yang di dalamnya nanti terkait dengan Pokja 4 juga untuk kehidupan berkoperasi, di mana untuk Pokja 2 itu yang dilombakan di nasional itu adalah UP2K-nya. Kita merekrut beberapa, misalnya membuat database pengusaha-pengusaha skala rumahan yang akan kita bina untuk kita jadikan koperasi berbadan hukum. Itu yang terus dilakukan ya. Iya, baik, saya ke Pokja 3 terlebih dahulu Bu, dengan berbagai hal yang kemudian dilaksanakan dan juga berbagai tantangan itu, apa yang kemudian sedang disiapkan oleh baik tim sendiri? Apa yang sudah kami sampaikan tadi yang menjadi tupoksi dari Pokja 3 itu terus kita lanjutkan Bapak, karena kenapa, seperti kata Ibu Wakil Ketua tadi, ini di desa terus ada pergantian dan sekali pukul itu tidak akan ada, nggak banyak manfaatnya. Jadi kita harus berkali-kali, kita harus rajin mengulang. Jadi itu terus kita laksanakan dan tentu sesuai ya, setiap tahun itu mengenai perkembangan terus sesuai dengan perkembangan zaman ya. Betul. Dan kemudian insya Allah di tahun ini ada lagi penambahan satu, kita coba juga untuk menciptakan kemandirian keluarga dengan di yang tugasnya tadi pangan, sandang. Jadi bagaimana kita bisa juga memberikan pengetahuan dasar dengan terbatas sesuai dengan kemampuan di APBA kita ya, untuk pola dasar menjahit pola dasar baju jilbab yang ringan-ringan. Itu pengembangan di 2019. Jadi barangkali tantangannya adalah kita tidak ada tantangan, kita terus berjalan pantang maju terus. Nggak mau menyebut itu sebagai tantangan gitu ya Bu ya? Ya, tantangan pasti ada, artinya itu tidak kita angkat sebagai kemudian kita harus berhenti. Kita terus berjalan bersama-sama karena ini adalah sukarela, seperti kata Ibu Wakil Ketua tadi, kita sukarela dan kemudian semangat solidaritas kita untuk kebersamaan demi kemajuan daerah tercinta kita. Wah, luar biasa. Itu rangkuman dari yel-yelnya tadi kayaknya. Luar biasa Bu. Tapi memang tantangan ini kalau dalam ekonomi resiko nggak mungkin dihilangkan, tapi diminimalisir resiko yang kemudian dihadapi. Tantangan juga mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, apalagi tentang penyakit menular, penyakit tidak menular yang kemudian semakin meningkat, penyakit menular yang bisa menurun seperti itu. Dan ini kan kerja banyak orang seperti itu untuk bisa mensukseskannya. Ini bagaimana fokus dari Pokja 4 sendiri, Bu? Untuk Pokja 4 kami rencananya pada tahun 2019 semuanya itu untuk di kesehatannya sendiri seperti diceritakan oleh Bu Sana tadi, kita ada revitalisasi posyandu terintegrasi karena terus terang mungkin posyandu terintegrasi sudah ada. Itu kita kerjasama semuanya, jadi anaknya dari
dari mulai penimbangan, tumbuh kembang segala macam, pendapatan untuk dapat pelayanan kesehatan, imunisasi, kemudian anaknya masuk ke sekolah, ke kelas PAUD, ibunya ke kelas BKB. Jadi ibu dapat pendidikan bagaimana cara mengasuh anak. Nah, gitu. itu dia tuh. Itu kemudian juga ada kelas bumil. Jadi ibu-ibu hamilnya kan di posyandu juga. Dia ada kelas bu hamil, kemudian juga ada pos bindu ya, pos pembinaan terpadu itu untuk penyakit-penyakit yang tidak menular tadi. Sekalian bisa direvitalisasi. Kemudian untuk yang di kelestarian lingkungan hidup, kita punya kegiatan, kita akan dukung juga program nasional, ada lomba LBS, lingkungan bersih dan sehat. Jadi nanti kita akan mendukung itu, kita akan bina desa-desa kita, kemudian dengan ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada juga dilombakan di tingkat nasional, kita akan mendukung itu, kita akan bina desa kita berikan ilmunya ke kabupaten kota yang membinanya. Kemudian untuk yang perencanaan sehat, yang program yang terakhir yang di Pokja 4 itu ada Asman Toga. Asman itu asuhan mandiri tanaman obat keluarga. Jadi semua tanaman obat keluarga itu kan ada di masyarakat. Jadi masyarakatnya sekarang nggak memanfaatkan lagi. Kalau dulu kan demam nggak perlu beli paracetamol. Iya, betul. Udah ada di lingkungan dia. Jadi Kok kita malah lupa sekarang, Bu ya? Iya. Jadi sekarang ada lagi di Pokja 4 itu. Nanti kerjasama dengan Pokja 3 kita sih. Jadi Pokja 3 yang menanamnya, Pokja 4 yang memanfaatkannya. Jadi hasil tanamnya. Itu rencana kita pada 2019. Menarik sekali, Bu dia. Serasa saya kembali ke rumah nih diingatkan sama orang tua gitu, Bu. Kalau lah ini kemudian bisa terwujud secara maksimal, wah kita benar-benar bisa terlepas dari persoalan-persoalan yang kemudian kita hadapi. Di segmen terakhir nanti, di segmen kelima, kita meminta tanggapan yang Bu Dia juga. Tetap bersama kami saudara, Sapa Aceh akan kembali saat lagi.